Situasinya semakin mirip dengan 3 tahun lalu. Namun, kali ini, bisakah Qiu Yingying dan Sulei, dua gadis, bertahan dalam pertarungan roda dari semua sisi? Segera, giliran Sekte Yudu. Bahwa Qiu Yingying harus ahli dalam serangan roh jiwa. Dengan roh jiwa yang kuat, dia dapat menciptakan ilusi. Selama Anda tetap bergeming dan menyerang dengan serangga beracun Anda seharusnya bisa menghadapi Qiu Yingying. Luo Suihan mengirim pesan ke Sekte Yudu favorit surga. Mata elit Sekte Yudu berbinar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Luo Suihan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lu Ming, jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu menemukan seseorang yang pandai dalam kekuatan jiwa. Lihat dia mati kali ini. Luo Suihan memandang Lu Ming dengan mata dingin. Merasakan tatapan Luo Suihan, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin yang samar. Bas, favorit surga dari Sekte Racun keinginan melompat ke panggung pertarungan dan langsung menantang Qiu Yingying. Qiu Yingying melangkah ke ring pertarungan dan berdiri di samping, tidak bergerak. Keduanya berdiri di sana saling berhadapan. Yang terpilih dari Sekte Racun keinginan memancarkan aura beracun, serta serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dan berputar di sekelilingnya. Namun, Sekte Yudu favorit surga tidak bergerak. Sebaliknya, gas beracun di sekitarnya mulai melonjak menuju Qiu Yingying. Saat ini, mata Qiu Yingying menjadi hitam pekat, seperti dua sumur dalam. Mereka gelap gulita dan tak terduga. Pada saat ini, favorit surga dari Sekte Racun keinginan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Itu telah menjadi api penyucian Asura, dengan banyak sekali iblis yang mengacungkan senjata iblis mereka dan menyerangnya. Sebuah ilusi. Ini semua hanyalah ilusi. Favorit surga Sekte Racun keinginan diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan diam dan membiarkan iblis jahat itu menebasnya. Setan-setan itu bergegas lewat seperti hantu. Haha, tidak ada gunanya. Itu hanya ilusi. Pemuda dari Sekte Racun keinginan sangat gembira. Dia mengaktifkan Zen Yuan-nya dan terus-menerus melepaskan gas beracun ke depan. Saat ini, dia berada di bawah ilusi dan tidak dapat melihat di mana Qiu Yingying berada. Namun, selama panggung pertarungan dipenuhi dengan gas beracun, tubuh spiritual biasa Qiu Yingying dan budidaya alam Kaisar Bela Diri LV6 tidak akan mampu bertahan lama. Saat ini, Qiu Yingying melangkah keluar dan berjalan menuju Sekte Yudu. Banyak orang yang menonton dengan gugup. Sebelumnya, ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi dibunuh oleh Qiu Yingying dengan cara ini. Kali ini, apakah akan sama dengan yang terakhir kali? Qiu Yingying tiba di depan ahli kebanggaan surga Sekte Yudu dan mengacungkan pedangnya. Namun, pada saat ini, serangga beracun yang terbang di sekitar surga favorit Sekte Yudu tiba-tiba berubah menjadi pedang dan menyerang ke arah Qiu Yingying. Ekspresi Qiu Yingying berubah, dan dia dengan cepat memblokirnya dengan pedangnya. Tubuhnya gemetar, dan dia terlempar. Pada saat yang sama, gumpalan gas beracun merayapi tubuh Qiu Yingying dan merusak Yuan dan domain pelindungnya. Haha, gerakannya tidak berguna sekarang. Serangga beracun dari Sekte Racun keinginan dapat merasakan auranya dan menyerang sendiri. Wanita ini pasti sudah mati. Di tribun, Luo Suihan tertawa dan menunjukkan ekspresi bangga. Apakah kamu tidak takut ditampar mukanya lagi? Lu Ming memandang Luo Suihan dengan acuh tak acuh. Dia ahli dalam kekuatan jiwa dan bisa menciptakan ilusi. Jangan mengira aku tidak bisa melihatnya. Namun, ilusi tidak ada gunanya sekarang. Dengan budidayanya sendiri, dia sudah mati. Luo Suihan mencibir dengan ekspresi percaya diri. Namun, pada saat ini, situasi di arena pertarungan tiba-tiba berubah. Membunuh. Mati, teriak Qiu Yingying. Dua cahaya pedang hitam pekat keluar dari matanya dan menembus tubuh paragon Sekte Yudu. Terpilihnya Sekte Racun keinginan mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat racun di dalam tubuhnya meletus. Namun, pada saat berikutnya, dia langsung jatuh ke panggung pertempuran. Mati, yang terpilih dari Sekte Racun keinginan telah mati, begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Yang mereka lihat hanyalah tangisan Qiu Yingying, dan Sekte Yudu favorit surga telah mati. Ini adalah favorit surga tingkat atas. Bang! Luo Suihan memukul kursi itu dengan telapak tangannya, menghancurkannya. Wajahnya terbakar.
Dia baru saja mengatakan bahwa Qiu Yingying telah meninggal, dan saat berikutnya, favorit surga Sekte Yu Du telah mati. Ini seperti sebuah tamparan di wajahnya. Luo Suihan, bukankah wajahmu akan membengkak? Dia bertanya. Lu Ming tersenyum menghina. Semua ini sesuai ekspektasi Lu Ming. Kekuatan jiwa Qiu Yingying saat ini terlalu kuat. Itu setara dengan kekuatan jiwa Kaisar Bela Diri tingkat 9. Sebelumnya, Qiu Yingying hanya menggunakan kekuatan jiwanya, yang setara dengan ahli ranah Kaisar Bela Diri LV7. Baru saja, Qiu Yingying secara langsung mengeluarkan kekuatan jiwa terkuatnya dan menggunakan teknik pedang ilahi. Favorit surga dari Sekte Yudu tidak dapat menahannya sama sekali, dan jiwanya langsung hancur, mati di tempat. Dalam kompetisi di mana yang terkuat hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6, Qiu Yingying tidak terkalahkan. 3 tahun lalu, ketika Lu Ming berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun, kekuatan jiwanya jauh dari sekuat Qiu Yingying sekarang. Suaranya yang menghina membuat wajah Luo Suihan memerah. Adapun favorit surga dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu, semuanya diam. Dia bisa membunuh favorit surga tingkat atas dengan satu teriakan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Apakah ada gunanya dalam pertarungan tim tag? Apakah dia akan mati? Dengan kekuatan jiwa lawan, berapa kali dia bisa melancarkan serangan seperti itu? Mereka tidak percaya diri sama sekali. Qiu Yingying menyimpan cincin penyimpanan pihak lain dan kembali ke platform, dan kompetisi berlanjut. Hanya ada 2 orang yang tersisa di Lembah Dewa Naga, tapi tidak ada yang berani menantang mereka. Segera, giliran Lembah Dewa Naga. Su Lei langsung melangkah ke ring pertarungan. Matanya tertuju pada seorang jenius terkemuka di Sekte Tianshan. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan memasang ekspresi serius di wajahnya. Setelah melangkah ke ring pertarungan dan bertukar 2 gerakan dengan Su Lei, dia sebenarnya ingin segera keluar dari ring pertarungan dan tidak berani melanjutkan pertarungan. Sungai Yin yang misterius. Su Lei bersanggama, dan Sungai Xuan Yin menyapu ke arah pihak lain seperti gelombang besar. Tidak, pihak lain sangat ketakutan. Dia memancarkan cahaya suci untuk melawan dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya adalah kematian. Dia telah mati beku di Sungai Yin yang misterius. Sekte Tianshan telah kehilangan 2 sekte favorit dari surga. Brengsek, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Kedua wanita dari Lembah Dewa Naga itu mesum. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Sekte Dewa Langit, Sekte Iblis Langit, dan Paragon Sekte Yudu semuanya panik. Menjadi sasaran Su Lei dan Qiu Yingying, hanya kematian yang menantinya. Hal ini terutama terjadi pada para ahli puncak yang tersisa dari 3 sekte. Merekalah yang paling takut. Dengan bakat mereka, mereka tidak ingin mati di sini. Lu Ming, aku akan membuat Lembah Dewa Naga membayar dengan darah mereka di pelelangan harta karun. Di mimbar, Luo Suihan berkata dengan dingin. Lalu dia bangkit dan pergi. Dia tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hasilnya sepertinya sudah diputuskan. Orang-orang yang tersisa dari 3 sekte telah kehilangan keberanian untuk bertarung dan hanya ingin menyelamatkan nyawa mereka. Tentu saja, dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi itu akan sangat memalukan. Mo Yang juga berdiri dan pergi setelah Luo Suihan. Benar saja, ketika tiba giliran Sekte Tianshan yang menantang, mereka mengirimkan seorang ahli terkemuka. Namun, mereka tidak menantang Lembah Dewa Naga, melainkan menantang ahli top dari Sekte Iblis Tianyu. Kemudian, keduanya bertukar beberapa gerakan simbolis sebelum keduanya meninggalkan ring pertarungan. Hal ini menyebabkan semua orang meremehkannya. Banyak orang yang tertawa, terutama para murid Lembah Dewa Naga yang tidak pelit dengan ejekan mereka. Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu jelas melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Mereka ingin menyelamatkan nyawa favorit surga yang paling berkuasa. Jika tidak, favorit surga teratas lainnya akan mati selama tantangan Lembah Dewa Naga. Lalu, ketika tiba giliran Sekte Iblis Tianyu untuk menantang, mereka juga mengirimkan pakar kebanggaan surga terkemuka untuk menantang pakar kebanggaan surga terkemuka lainnya dari Sekte Tianshan. Keduanya bertukar beberapa gerakan sebelum jatuh dari platform pertempuran. Dengan cara ini, para jenius terbaik dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu semuanya telah gagal.
Hahaha, apa yang mereka lakukan? Apakah ini permainan anak-anak? Di tribun, Tian Cui tertawa terbahak-bahak, suaranya bergema di seluruh arena. Kakak senior, kamu tidak mengetahui hal ini. Orang-orang ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika mereka melihat seseorang yang mudah ditindas, mereka akan menindasnya dengan berbagai cara. Mereka mempunyai penampilan yang tinggi dan perkasa. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak cocok, mereka akan takut mati. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan menggunakan segala cara yang mungkin. Kata Sue Ningxin, tidak heran Mo Yang dan Luo Suihan lari begitu cepat. Mereka mungkin tidak bisa duduk diam lagi. Tian Cui berkata sambil tersenyum. Saat keduanya bergema satu sama lain, orang-orang dari Sekte Tian Shen dan Sekte Iblis Tian Yu sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Tapi dia tidak bisa menyangkal satu kata pun. Ini terlalu memalukan. Kali ini, wajah beberapa sekte bisa dianggap telah hilang sama sekali. Itu bahkan lebih memalukan dibandingkan 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, mereka masih bisa bertarung. Namun kali ini, mereka bahkan tidak berani melawan. Ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Aku akan pergi juga. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Iblis Tianyu yang berada di ranah bela diri kerajaan LV7 ke atas tidak bisa lagi duduk diam. Mereka berdiri dan pergi satu demi satu. Akan sangat memalukan jika dia terus tinggal. Adapun penduduk lembah Dewa Naga, mereka semua merasa sangat nyaman. Mereka merasa hati mereka jernih dan pikiran mereka jernih. Kali ini, tidak ada seorang pun dari lembah Dewa Naga yang mati, tetapi mereka membunuh begitu banyak ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, sehingga memaksa pihak lain untuk tidak berani bertarung. Itu sangat memuaskan. Semakin banyak orang yang tahu bahwa itu adalah Lu Ming. Semua ini terjadi karena Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mengeluarkan jimat penyelamat nyawanya, sekelompok dari mereka akan mati ketika ketiga sekte mulai mengincar mereka. Selain itu, Su Lei dan Qiu Yingying juga dibawa oleh Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka Su Lei dan Qiu Yingying akan begitu menakutkan. Kali ini, dia dengan kejam memukul wajah tiga sekte, Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Yudu. Kompetisi berlanjut. Saat giliran Sekte Yudu, mereka tidak lagi memiliki jenius terbaik. Satu-satunya yang mati di tangan Qiu Yingying, dan mereka secara acak mengirimkan seorang jenius untuk menantang sekte lain. Tidak ada lagi ketegangan pada tantangan berikutnya. Setiap kali lembah Dewa Naga menantang, salah satu dari tiga sekte, termasuk Sekte Tianshan, akan terbunuh. Akibatnya, ketiga sekte besar tidak memiliki keinginan untuk terus berperang. Mereka secara langsung saling menantang, dan setiap saat, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Tujuan mereka adalah untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu adalah yang pertama dilenyapkan. Proses ini sangat mirip dengan 3 tahun lalu. Namun, kali ini, sisa favorit surga dari sekte lain tidak dapat melakukan apapun terhadap Su Lei dan Qiu Yingying. 3 tahun lalu, Lu Ming sendirian dan budidayanya hanya di alam kaisar bela diri tingkat 4. Mereka bisa bergantian melawannya. Namun, kali ini, Su Lei dan Qiu Yingying adalah dua orang dan mereka dapat beristirahat secara bergiliran. Efek dari bertarung secara bergiliran dalam pertempuran yang kacau tidaklah besar. Pada akhirnya, favorit surga itu tidak berdaya dan hanya bisa memberitahu Qiu Yingying dan Su Lei bahwa mereka hanya berdebat. Mereka dikalahkan oleh mereka berdua. Pertandingan-pertandingan berikutnya terasa sangat membosankan, karena tidak ada lagi ketegangan. Pada akhirnya, hanya Su Lei dan Qiu Yingying yang tersisa di arena pertarungan. Setelah 3 tahun, Lembah Dewa Naga kembali memenangkan lelang harta karun tanpa kehilangan satu orang pun. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Wajah sesepuh alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi sehitam arang. Setelah memberikan 7 ramuan domain kerajaan kepada Su Lei dan Qiu Yingying, dia pergi bersama murid-muridnya. Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu melakukan hal yang sama, meninggalkan ekor mereka di antara kedua kaki mereka. Tetua Sein Realem dari Lembah Dewa Naga berjalan keluar dan tidak bisa berhenti tersenyum. Pertempuran berakhir dengan kemenangan penuh Lembah Dewa Naga. Para murid Lembah Dewa Naga kembali ke perkemahan mereka dengan gembira.
Saudara muda Luming, Anda harus berhati-hati dalam upacara harta karun 7 hari dari sekarang. Mo Yang dan Luo Suihan mungkin mengincarmu. Zi Feng berkata agak cemas. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk mempersiapkan pertemuan penyegelan harta karun yang akan diadakan dalam 7 hari. Lu Ming juga berjalan menuju kamarnya, tetapi sebelum dia mencapai kamarnya, seorang murid lembah Dewa Naga datang untuk melaporkan kepada Lu Ming bahwa seseorang ingin menemuinya. Lu Ming sedikit penasaran. Dia tidak tahu siapa orang itu. Ada hutan bambu yang tenang di belakang gunung lembah Dewa Naga. Ketika Lu Ming melangkah ke hutan bambu, matanya bersinar. Di depannya ada seorang wanita berpakaian putih. Dia berdiri di hutan bambu dengan wajah tiada taraf, seperti peri dalam lukisan. Xie Nianjun. Meskipun Xie Nianjun dan Xie Nianxing terlihat hampir sama, Lu Ming masih bisa mengenali mereka secara sekilas. Lu Ming tidak menyangka orang yang mencarinya adalah Xie Nianjun. Lama tidak bertemu, Xie Nianjun. Lu Ming melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Sejak Sekte Tianshan dan sekte lainnya pergi ke benua reruntuhan ilahi untuk merekrut murid, Xie Nianjun dipilih oleh Sekte Tianshan dan datang ke benua Yuan. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama hampir 6 tahun. Xie Nianjun telah tiba di benua Yuan 2 tahun lebih awal dari mereka. Selama bertahun-tahun, Xie Nianjun tidak muncul. Mengapa dia muncul sekarang untuk mencari Lu Ming? Memang sudah lama sekali, saya sudah tahu tentang benua hutan belantara ilahi. Xie Nianjun berkata sambil tersenyum. Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap Xie Nianjun. Anda telah mengirim orang ke hutan belantara ilahi. Petik 1. Itu benar, tapi jangan khawatir, saya tidak ikut campur dalam urusan benua hutan belantara ilahi. Benua hutan belantara ilahi terlalu kecil, sebidang tanah kecil, tidak cukup untuk diperjuangkan. Bagus juga jika keluarga Xie berakhir seperti itu. Xie Nianjun bergumam. Oh, apakah kamu datang menemuiku hanya untuk memberitahuku hal ini? Lu Ming menghela nafas lega dan bertanya. Tentu saja tidak. Aku mencarimu karena anak baptisnya. Saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia. Kata Xie Nianjun. Mata Lu Ming berkedip tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Xie Nianjun. Lu Ming, izinkan aku memberitahumu. Putra ilahi telah menerobos ke alam suci penguasaan cerah belum lama ini. Xie Nianjun melanjutkan. Oh, jantung Lu Ming berdetak kencang. Anak ilahi memang telah berhasil menerobos. Lebih jauh lagi, anak ilahi juga telah mengembangkan teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat jika dilepaskan. Xie Nianjun melanjutkan. Mengapa kamu memberitahuku ini? Lu Ming bertanya, mengapa Xie Nianjun tiba-tiba berbaik hati menceritakan rahasia anak ilahi? Orang harus tahu bahwa Xie Nianjun juga anggota Sekte Tianzhen, dan dia adalah orang suci dari Sekte Tianzhen. Ketika Lu Ming pertama kali datang ke benua Yuan dan memasuki alam rahasia Kaisar Chang, Xie Nianjun bahkan memerintahkan orang untuk membunuhnya. Sekarang, dia begitu baik hati mengingatkannya dan memberitahunya rahasia putra dewa. Tentu saja, Lu Ming memiliki keraguan di dalam hatinya. Itu masih kata-kata yang sama. Hutan belantara ilahi terlalu kecil. Itu hanya sebuah sudut dunia. Saat ini, dapat dibandingkan dengan seluruh benua Azure, atau bahkan seluruh benua Yuan. Saat ini, mata Xie Nianjun menyala-nyala karena gairah. Untuk melakukan semua ini, pertama-tama saya harus mengendalikan Sekte Tianzhen. Namun, dengan adanya anak ilahi, itu akan menjadi lebih sulit bagiku. Lu Ming akhirnya mengerti. Xie Nianjun sangat ambisius. Dia ingin mengendalikan Sekte Tianzhen. Namun, untuk mengendalikan Sekte Tianzhen, dia harus menyingkirkan dewa tersebut terlebih dahulu. Dewa tersebut adalah kandidat paling populer untuk kepala Sekte Tianzhen berikutnya. Dengan adanya dewa, akan lebih sulit bagi Xie Nianjun untuk mengendalikan Sekte Tianzhen. Dia ingin menggunakan Lu Ming untuk menyingkirkan putra ilahi. Itu sebabnya dia datang untuk memberitahunya rahasia ini. Saya hanya setengah suci sekarang, sementara putra ilahi telah mencapai pencapaian besar dari orang suci yang cerah. Saya khawatir saya bukan tandingan putra ilahi. Bahkan jika kamu memberitahuku ini, aku khawatir itu tidak ada gunanya. Lu Ming menatap Xie Nianjun dan berkata,
Untuk dapat keluar dari keluarga kecil terpencil di benua hutan belantara dewa, menyatukan hutan belantara dewa, menciptakan aliansi naga, dan bahkan membunuh semua ahli di benua reruntuhan dewa, Lu Ming, saya percaya bahwa anak dewa tidak akan melakukannya, sulit bagimu. Kata Xie Nianjun. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum genit dan berbalik untuk pergi. Wanita ini punya ambisi besar. Mata Lu Ming berkedip. Namun, dia harus mengakui bahwa informasi Xie Nianjun sangat berguna baginya. Putra surgawi sebenarnya telah menembus tingkat atas orang suci yang cerah dan mengetahui teknik rahasia yang dapat melepaskan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Ketika kultivasi Lu Ming masih lemah, dia telah melakukan kontak dengan banyak keterampilan rahasia yang memungkinkan dia melepaskan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Namun, keterampilan dan metode rahasia itu hanya berguna ketika budidayanya rendah. Pada tingkat kultivasinya saat ini, keterampilan rahasia itu tidak berguna. Dalam hal ini, Lu Ming sudah siap mental. Kalau tidak, jika pihak lain tiba-tiba meledak, itu akan berbahaya. Pencapaian luar biasa dari Sein yang cerdas. Ada kilatan cahaya di mata Lu Ming. Dia kemudian kembali ke kamarnya. Setelah memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming mengeluarkan setumpuk tulang naga dan mulai melahap dan memurnikannya. Lu Ming telah membeli tumpukan tulang naga ini dari paviliun harta karun tertinggi. Beratnya 1.500 kg, dan esensi spiritualnya terjaga dengan baik. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, waktu pertemuan penyegelan harta karun akan segera tiba. Adapun Lu Ming, dia akhirnya menyempurnakan ke-3000 jin tulang naga. Itu masih belum cukup. Lu Ming menghela nafas sedikit. Setelah memurnikan semua tulang naga suci tertinggi seberat 1.500 kg, tubuh roh Lu Ming tidak berevolusi. Itu masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah. Evolusi tubuh spiritual surgawi memerlukan esensi naga sejati, yang berada di luar imajinasinya. Sejumlah besar energi esensi disimpan di tubuh Lu Ming tetapi belum terakumulasi hingga titik evolusi. Di masa depan, dia perlu menyempurnakan lebih banyak esensi naga sejati sebelum energinya meledak dan berevolusi. Sudah hampir waktunya untuk pertemuan penyegelan harta karun. Lu Ming bangkit dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Begitu dia keluar dari diagram gunung dan sungai, dia bertemu Tian Cui, Sue Ningxin, Su Lei, Qiu Yingying, dan Qiu Hao. Tentu saja, ada juga Lu Xiangxiang. Adik ke-9, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Pertemuan penyegelan harta karun akan segera dimulai, ayo pergi dan bertemu dengan yang lain. Kata Tian Cui. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Kelompok mereka terbang menuju ruang kosong. Ketika mereka sampai, mereka menyadari bahwa sudah banyak orang di sana. Di tengah ruang terbuka adalah para peserta pertemuan penyegelan harta karun. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin terbang turun dan bergabung dengan yang lain. Adik laki-laki Lu Ming, Zi Feng mengangguk pada Lu Ming dengan ramah. Ada orang lain yang juga menyapa Lu Ming. Lu Ming tersenyum sebagai tanggapan. Tentu saja, ada juga tatapan dingin pada Lu Ming, seperti pohon pinus perak. Mereka dikelilingi oleh para murid lembah Dewa Naga, dan bahkan para tetua. Senior kedua, dan senior ketiga. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh ruangan, dan dia memperhatikan bahwa kakak laki-laki keduanya, Gunung Longyuan, dan kakak laki-laki ketiga, Yang Tianzong, keduanya hadir. Keduanya mengangguk dan tersenyum pada Lu Ming. Pada saat ini, seorang tetua berjubah ungu berjalan di udara. Di sampingnya ada beberapa tetua lainnya, semuanya memancarkan aura yang luas. Tuan Lembah Naga Ungu, seseorang berseru. Mata Lu Ming menyipit. Dia tidak menyangka penguasa lembah-lembah naga ungu akan muncul secara pribadi. Di antara 7 lembah-lembah Dewa Naga, lembah naga ungu tidak diragukan lagi berada di peringkat 3 teratas. Penguasa lembah-lembah naga ungu juga merupakan penguasa langka di lembah Dewa Naga. Aku akan memimpin pertemuan perbaikan harta karun kali ini. Anda harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kejayaan lembah Dewa Naga. Siapapun yang berkontribusi dalam pertemuan perbaikan harta karun akan diberi penghargaan besar oleh sekte tersebut. Tentu saja, jika Anda dihadapkan pada krisis hidup dan mati, saya harap Anda mengutamakan nyawa Anda. Apakah kamu mengerti, Tuan? Lembah Naga Ungu mendarat di depan mereka dan berkata dengan keras. Dipahami.
Semua orang merespons. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Setelah Master Lembah Naga Ungu selesai berbicara, dia dan beberapa tetua lainnya terbang ke udara. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti, diikuti oleh sejumlah besar murid Lembah Dewa Naga. Mereka semua ada di sana untuk menonton. Lokasi pertemuan pemasangan harta karun berada di puncak Gunung Chang. Ada arena pertempuran besar di sini, dikelilingi oleh deretan kursi. Saking besarnya, bisa menampung ratusan ribu orang sekaligus. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, beberapa sekte telah tiba. Lembah Dewa Naga memilih tempat duduk secara acak dan mendarat. Jumlahnya ribuan, tapi mereka hanya menempati area kecil. Setelah itu, sekte lainnya turun satu demi satu. Jumlah mereka sangat besar, dan setiap sekte memiliki ribuan orang. Satu-satunya pengecualian adalah sekte pedang hidup dan mati. Semuanya berjumlah kurang dari 100 orang. Sekte pedang hidup dan mati hanya memiliki sedikit orang. Bas dan EBCP, Wosh. Suara hembusan udara terdengar saat sekte-sekte itu tiba satu persatu. Sekte Iblis Tian Yu, Sekte Tian Shen, Del. Saat Sekte Iblis Tian Yu tiba, tatapan Lu Ming beralih ke mereka. Lalu, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Dia tidak melihat Xie Nianxing. Mo yang memandang Lu Ming dengan dingin, senyum sinis di wajahnya. Ke arah Sekte Dewa, Luo Suihan juga menatap Lu Ming, matanya dingin. Apa? Lu Ming melihat Xie Nianjun tapi sedikit terkejut. Xie Nianjun duduk di kursi penonton dan bukan di kursi kontestan. Xie Nianjun, apakah kamu tidak berpartisipasi? 7 hari yang lalu, ketika Lu Ming bertemu Xie Nianjun, dia memiliki perasaan samar bahwa kultivasi Xie Nianjun sangat mendalam. Dia setidaknya berada di alam setengah suci dan bahkan mungkin lebih kuat dari Lu Ming. Namun, Xie Nianjun menyembunyikannya dengan sangat baik, dan Lu Ming tidak tahu persis tingkat kultivasinya. Dengan basis kultivasi seperti itu, dia sebenarnya tidak berpartisipasi. Lu Ming merasa sedikit aneh. Setiap saat, hanya 10 sekte yang berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. 3 sekte teratas lainnya telah tersingkir dalam pelelangan harta karun, tetapi masih banyak orang yang datang untuk menonton. Selain 13 sekte teratas, ada juga orang-orang dari beberapa sekte dan faksi kecil yang datang untuk menonton. Ini adalah acara terbesar di benua Azure yang diadakan setiap 3 tahun sekali, jadi tentu saja menarik banyak orang. Itu adalah, anak ilahi ada di sini. Tiba-tiba seseorang berseru. Semua orang menoleh. Anak Allah berpakaian putih dan bermandikan cahaya suci. Dia tampak seperti anak ilahi ketika dia melangkah di udara. Tubuhnya tidak memancarkan aura yang kuat, tetapi memberikan tekanan yang kuat kepada orang-orang. Dia berdiri di langit di atas ring pertempuran, memandang semua orang dengan arogan seperti dewa. Lu Ming, kuharap kamu bisa lulus pertemuan penyegelan harta karun. Anak ilahi memandang Lu Ming dan berbicara dengan acuh tak acuh. Pandangan Lu Ming juga tertuju pada putra ilahi. Dia mencibir, jangan khawatir, setelah pertemuan penyegelan harta karun berakhir, aku akan membunuhmu. Haha, sombong sekali. Lu Ming, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kakak senior putra dewa. Pertemuan harta karun tetap akan menjadi hari kematianmu. Luo Suihan tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh penghinaan. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak melanjutkan berbicara. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Sisanya tidak mengatakan apapun lagi. Dia maju selangkah dan muncul di tribun sekte Tian Shen. Setelah itu, seorang lelaki tua lainnya naik ke udara dan berdiri di langit di atas ring pertempuran, menghadap ke seluruh pemandangan. Orang tua ini adalah hakim di majelis ini. Dia berasal dari keluarga Po Yuan. Keluarga Po Yuan telah tersingkir selama pertemuan kecil penentuan harta karun. Keputusan setiap pertemuan penentuan harta karun dibuat oleh orang-orang sekte yang tersingkir. Hal ini lebih adil dan tidak memihak pihak manapun. Nama orang tua ini adalah Po Yuangwei, dan sayalah juri acara kali ini. Sekarang, pertama-tama saya akan mengumumkan peraturan pertemuan perbaikan harta karun. Pertemuan perbaikan harta karun kali ini berbeda dari sebelumnya karena peraturannya telah diubah. Suara Po Yuangwei bergema di seluruh area, pertemuan akan dibagi menjadi 2 putaran. Sebanyak 10 sekte akan berpartisipasi, dan setiap sekte akan mengirimkan 20 orang.
Babak pertama akan menjadi seleksi. 10 sekte besar akan memasuki 10 dunia susunan berbeda dan berburu binatang iblis. Beberapa binatang iblis ini memiliki inti angin di tubuhnya, sementara beberapa lainnya tidak. Tujuan Anda adalah berburu inti angin dan mengurutkannya berdasarkan jumlah inti angin. Hanya 80 teratas yang akan memasuki babak kedua. Po Yuangui menjelaskan. Penonton mengerti saat mereka mendengarnya. Di babak pertama, hanya 80 orang yang maju, dan sisanya tersingkir. Babak kedua akan menjadi kompetisi poin. 80 orang akan bergantian bertarung. Setiap orang harus bertarung dengan orang lain, terlepas dari apakah mereka berasal dari sekte yang sama atau tidak. Pemenangnya akan mendapatkan 1 poin. Pada akhirnya, sekte dengan poin terbanyak akan menjadi juara pada pertemuan perbaikan harta karun kali ini. Sekte itu akan memiliki hak untuk mengendalikan 2 harta kuno sampai waktu berikutnya. Saya akan mengumumkan peraturan khusus babak kedua saat babak kedua dimulai. Po Yuangui terus berbicara dan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi di ronde kedua. Ini sebenarnya pertandingan poin. Mata Zifeng bergerak. Dengan cara ini, sekte yang memiliki lebih banyak orang di babak pertama akan mendapat keuntungan di babak kedua. Kata Lu Ming. Semakin banyak orang yang memasuki babak kedua, semakin tinggi kemungkinan memperoleh poin, dan total poin sekte tersebut secara alami akan lebih tinggi. Sekarang, aku akan membuka formasi. Membuka, kata Po Yuangui. Kemudian, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Sein melonjak, dan 10 pintu cahaya tiba-tiba muncul di langit. Ada 10 dunia formasi di dalamnya. 10 dunia formasi ini hampir persis sama dan tingkat kesulitannya juga sama. Sekarang, setiap sekte akan memasuki dunia formasi dan memburu inti angin. Mulai sekarang, Anda hanya punya waktu setengah jam. Po Yuangui mengumumkan, bas, bas, bas. Begitu Po Yuangui selesai berbicara, para peserta dari 10 sekte naik ke udara satu demi satu. Setiap sekte memiliki 20 orang. Kelompok itu secara acak memilih sebuah pintu dan bergegas masuk. Lembah Dewa Naga memilih pintu terdekat dan 20 orang itu bergegas masuk. Saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka berada di padang rumput. Sekilas, padang rumput tidak terbatas. Dunia di sini adalah dunia yang tersusun dan tidak nyata. Semua yang ada di sini palsu. Hanya inti angin yang nyata. Target mereka adalah inti angin. Mengaum. Tidak jauh dari situ, seekor serigala angin sedang menatap mereka dan melolong. Binatang iblis, lihat apakah ada inti angin. Seorang ahli kerajaan bela diri LV9 bergegas keluar dan menerkam serigala angin. Serigala angin melolong dan menghentakkan kakinya. Tubuhnya seperti embusan angin saat ia keluar. Murid lembah Dewa Naga ketinggalan. Kemana kamu pergi? Pria itu merasa malu setelah hilang dan terus menerkam serigala angin. Namun, tubuh serigala angin itu seperti angin, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Untuk sesaat, murid itu tidak dapat menurunkannya. Kecepatan yang sangat cepat. Apakah semua binatang iblis ada di sini secepat ini? Wajah beberapa orang menjadi jelek. Jika binatang iblis di sini begitu cepat, maka tidak akan mudah untuk memburu inti angin. Kita hanya punya waktu setengah jam. Ayo bergerak cepat. Zifeng membuka mulutnya. Paling banyak kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Dengan cara ini, kecepatan berburu akan lebih cepat. Kata Lu Ming, jika kecepatan binatang iblis di sini begitu luar biasa, maka kecepatan satu orang yang berburu inti angin pasti tidak akan secepat kecepatan beberapa orang yang bekerja bersama. Baiklah, ayo cari seseorang untuk bergabung dan berangkat dengan cepat. Zifeng menginstruksikan. Lu Ming secara alami bersama Tian Cui dan Sue Ningxin. Zifeng dan 2 murid lembah naga ungu berkumpul. Yang lain juga menemukan orang-orang untuk bergandengan tangan dan terbang ke kejauhan dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Dunia susunan ini sangatlah luas, seolah-olah tidak ada habisnya. Semua orang tersebar di dunia arai dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah menempuh jarak beberapa ribu mil. Ada beberapa binatang iblis di bawah sana. Sue Ningxin menunduk. Membunuh. Tian Cui mengangkat palu raksasanya dan mengayunkannya ke arah binatang iblis itu.
Ledakan. Palu raksasa itu menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang dan debu memenuhi udara. Bas, bas. Beberapa sosok keluar dari asap dan debu. Itu adalah binatang iblis. Tubuh mereka seperti angin, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mereka sebenarnya menghindari serangan Tian Cui. Kamu berlari sangat cepat, awasi aku. Tian Cui melambaikan tangannya dan palu raksasa di tangannya terbang seperti sambaran petir. Seperti meteorit, ia menabrak binatang iblis. Binatang iblis itu dihancurkan oleh kekuatan besar dan meledak. Namun, binatang iblis lainnya telah melarikan diri jauh. Lu Ming menggunakan langkah angin yang bergemuruh dan mengejar binatang iblis dalam sekejap. Dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil mengejar binatang iblis itu dan melayangkan pukulan. Binatang iblis itu terkoyak-koyak, berubah menjadi energi dan menghilang. Tidak ada inti angin. Lu Ming mengangkat alisnya. Tidak ada inti angin di antara binatang iblis itu. Kemudian, Lu Ming berjalan ke arah Tian Cui dan melihatnya berkata dengan wajah pahit, "Kakak muda ke-9, tidak ada inti angin. Sudahkah Anda menemukannya?" "Tidak, aku tidak melakukannya." Petik 2. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Po Yuangui mengatakan bahwa beberapa binatang iblis tidak memiliki inti angin, sementara beberapa lainnya memilikinya. Tampaknya kemungkinan untuk memilikinya tidaklah tinggi. Kata Sue Ningsin, binatang iblis di sini cepat, dan kemungkinan mereka memiliki inti angin tidaklah tinggi. Apalagi waktu kita hanya setengah jam. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit untuk memburu inti angin dalam jumlah yang cukup. Kata Tian Cui, "Tidak apa-apa, saya punya ide. Ayo kita cari binatang iblis itu dulu." Kata Lu Ming. Kemudian, mereka bertiga terus terbang mencari binatang iblis. Tidak ada kekurangan binatang iblis di prairie. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa binatang iblis. 9 meterai gerbang ilahi. Lu Ming melemparkan 9 segel gerbang ilahi dan 9 gerbang penyegel muncul, membekukan binatang iblis di tempatnya. Tian Cui dan Sue Ningsin bergegas mendekat dan menghadapi binatang iblis itu dalam beberapa gerakan. "Haha, aku telah menemukan inti angin." Tian Cui tertawa terbahak-bahak. Setelah membunuh salah satu monster-monster, sepotong kristal jatuh. Kristal itu berkilau dan tembus cahaya, dengan energi hijau berputar di sekitarnya. Inilah inti dari angin. Inti angin memiliki tanda khusus. Sekilas bisa dilihat apakah dibawa keluar dari sini. "Ayo lanjutkan," kata Lu Ming. Setelah itu, mereka terus mencari binatang iblis. Lu Ming melemparkan 9 segel gerbang ilahi untuk menyegel binatang iblis, sementara Tian Cui dan Sue Ningsin bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Ketiganya membagi inti angin yang mereka peroleh secara merata. Binatang iblis di sini, selain kecepatannya yang menakjubkan, tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Tian Cui dan Sue Ningsin dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, jumlah binatang iblis dengan inti angin sangat sedikit. Rata-rata, hanya ada 1 dari 10 binatang iblis dengan inti angin, yang sangat meningkatkan kesulitan untuk mendapatkannya. Namun, dengan kerjasama Lu Ming dan 2 lainnya, kecepatan mereka sangat cepat. Ketika mereka bertemu dengan binatang iblis, mereka tidak perlu membuang waktu. Lu Ming telah menyegelnya sementara Tian Cui dan Sue Ningsin mengambil tindakan. Mereka bisa menghadapi binatang iblis itu dalam sekejap. 10 menit kemudian, mereka bertiga telah membunuh ratusan binatang iblis dan memperoleh 30 inti angin. Masing-masing dari mereka punya 10. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang dari depan. Mereka bertiga bersemangat dan terus maju. Segera, sekelompok besar binatang iblis muncul di depan mereka. Mereka adalah macan tutul angin yang bahkan lebih cepat dari serigala angin. Kelompok macan tutul angin ini berjumlah ratusan, dan mereka berlari melintasi padang rumput dalam formasi yang perkasa. "Banyak, haha, aku kaya." Mata Tian Cui berbinar saat dia menyeringai. Mengaum, mengaum. Kelompok macan tutul angin juga menemukan Lu Ming dan 2 lainnya. Dengan beberapa raungan keras, macan tutul angin bertebaran dalam kegemparan. Kecepatan mereka sangat mengejutkan, dan mereka terbang ke segala arah seperti ratusan sambaran petir. Jumlahnya terlalu banyak. Bahkan jika Lu Ming melemparkan 9 segel gerbang dewa, dia tidak akan bisa menyegel banyak segel. "Gelembung, aku mengandalkanmu," Lu Ming bergumam. Pau-pau sudah muncul di bahu Lu Ming. Dengan lambaian cakarnya,
ruang di depannya beriak seperti air. Kemudian, semua macan tutul angin berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Membunuh. Tian Cui dan Sue Ningxin sangat bersemangat saat mereka menyerang macan tutul angin. Adapun Lu Ming, dia juga terbang. Dengan lambaian tangannya, aliran cahaya tombak melesat dan membunuh macan tutul angin satu demi satu. Macan tutul angin di udara terpaku di tempatnya dan kemudian meledak. Di udara, potongan inti angin muncul, jernih dan cerah. Dalam sekejap, ratusan macan tutul angin dibunuh oleh mereka, dan mereka memperoleh lusinan inti angin. Hahaha, keren, ini terlalu keren. Tian Cui sangat bersemangat saat dia mengayunkan palu besarnya. Sue Ningxin juga tersenyum. Membunuh macan tutul angin seperti ini memang sangat keren. Keduanya melirik gelembung di bahu Lu Ming dan tidak banyak bicara. Mereka tentu saja tidak akan menyelidiki rahasia Lu Ming. Adik laki-laki, ayo kita cari sekelompok besar binatang iblis untuk diburu. Mata Tian Cui berbinar. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Segera, mereka bertiga terbang di udara, secara khusus memilih untuk berburu kelompok besar binatang iblis. Biasanya, ketika mereka melihat satu atau dua binatang iblis, mereka bertiga tidak berhenti sama sekali. Mereka hanya akan berhenti untuk membunuh ketika mereka melihat lebih dari 10 binatang iblis. Tidak ada kekurangan binatang iblis di padang rumput ini. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan kelompok binatang iblis lainnya. Jumlahnya lebih dari 100, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Dengan banyaknya binatang iblis, mustahil untuk membunuh mereka semua jika ditemui oleh orang lain. Mereka hanya bisa membunuh sebagian dari mereka. Binatang iblis ini terlalu cepat. Mereka melarikan diri ke segala arah, sehingga sulit untuk membunuh mereka semua. Namun, Lu Ming dan yang lainnya berbeda. Lu Ming punya gelembung. Gelembung mengeluarkan hukum ruang waktu dan membekukan binatang iblis, memungkinkan mereka untuk membunuh mereka. Efisiensi mereka meningkat pesat. Setengah jam terlalu singkat, dan berlalu dengan sangat cepat. Lu Ming dan dua lainnya sedang terbang ketika ruangan bergetar. Mereka merasakan tubuh mereka menegang. Saat berikutnya, mereka kembali ke tempat mereka baru saja masuk. Murid lembah Dewa Naga lainnya juga ada di sana. Waktunya habis begitu cepat. Saya hanya berhasil mendapatkan beberapa inti angin. Saya juga. Beberapa murid lembah Dewa Naga menghela nafas. Beberapa dari mereka yang kurang beruntung tidak berhasil mendapatkan inti angin setelah terus-menerus membunuh binatang iblis. Setelah setengah jam, mereka hanya berhasil memperoleh sedikit. Kakak senior Zifeng, berapa banyak yang kamu dapatkan? Seseorang bertanya pada Zifeng. Saya mendapatkan 31 buah. Kata Zifeng. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming. Saudara muda Lu Ming, bagaimana hasil panenmu? Panen kami lumayan. Lu Ming mengangguk dan berkata, kakak senior Zifeng telah memperoleh lebih dari 30 inti angin. Tampaknya jika ingin masuk 80 besar, tidak perlu terlalu banyak inti angin. 20 sudah cukup. Ayo distribusikan. Distribusi. Yang lain saling memandang. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mempunyai 20 buah. Lalu bagaimana mereka akan membagikannya? Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin saling memandang. Kemudian, dengan satu pikiran, tumpukan inti angin muncul di udara. Yang lain dari lembah Dewa Naga tercengang. Semuanya tercengang. Itu terlalu berlebihan. Lu Ming dan dua lainnya menambahkan hingga beberapa ratus keping. Ini, banyak sekali. Zifeng juga keluh. Lu Ming tersenyum. Ketiganya telah memperoleh total lebih dari 280 buah. Kami bertiga masing-masing akan mengambil 30 keping. Sisanya akan dibagikan kepada mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi sehingga lebih banyak orang dari lembah Dewa Naga dapat memasuki putaran kedua. Kakak senior Zifeng, kamu bisa membaginya. Kata Lu Ming. Setelah itu, dia, Tian Cui, dan Sue Ningxin masing-masing mengambil 30 keping, menyisakan 190 keping. Dia tidak membutuhkan banyak inti angin, selama dia bisa memasuki ronde kedua. Kuncinya adalah lebih banyak orang dari lembah Dewa Naga yang bisa memasuki babak kedua. Semakin banyak orang yang masuk, semakin tinggi peluang mendapatkan poin lebih banyak di babak kedua. Bahkan 1 poin lagi bisa menentukan hasil pertempuran. Kali ini, Lu Ming harus membantu lembah Dewa Naga mendapatkan tempat pertama dan mengendalikan 2 harta karun kuno.
Hanya dengan begitu Lu Ming memiliki kesempatan untuk mendapatkan pecahan prasasti penekan penjara. Baiklah, Zi Feng mengangguk dan mulai membagikan. Dia tidak menugaskan inti kepada mereka yang tingkat budidayanya lebih rendah. Sebaliknya, dia menugaskan inti tersebut kepada mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi. Pada akhirnya, hanya 5 orang yang tidak mendapatkan intinya, dan kelima orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah. Yang lainnya, termasuk yang diperolehnya, masing-masing memiliki sekitar 20 inti angin. Menurut jumlah inti angin yang diperoleh Zi Feng, 20 buah sudah cukup. Mereka berlima tidak mengeluh. Mereka memiliki budidaya terendah, jadi meskipun mereka memasuki babak kedua, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin. Baiklah, ayo keluar, kata Zi Feng. Kemudian, semua orang terbang menuju pintu cahaya di langit. Saat berikutnya, mereka muncul di langit di atas panggung pertarungan. Pada saat yang sama, sekte lain juga keluar dari pintu cahaya. Sekarang, keluarkan inti anginmu. Satu persatu akan saya catat sesuai nomornya. Pada akhirnya, 80 orang yang mendapatkan inti angin terbanyak akan memasuki babak kedua. Kata Po Yuangwei, ayo pergi dulu. Luo Suihan berkata dan melangkah keluar terlebih dahulu, diikuti oleh murid-murid sekte Tianshan lainnya.